Oke, welcome back to Hans Deros Channel. Kembali lagi dengan kami. Selamat pagi, siang, malam. Tentunya untuk Bapak Ibu, saudara-saudariku sekaliannya. Tentunya terima kasih sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Juga like, komen, dan share-nya ya. Jadi kalian boleh lihat di sini. Siapa tahu tadi sudah kami putar juga ya slide-nya. Siapa tahu ada yang kalian butuhkan. Ini bisa dilihat di sini. Juga di playlist kami boleh teman-teman lihat. Siapa tahu ada video yang bisa membantu untuk memecahkan masalah ya, terutama dalam urusan radio komunikasi ataupun handy talkie dan sejenisnya ya. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari subscriber itu Pak Yayan ya. Pak Yayan. Nah, dia bertanya, boleh teman-teman lihat. Nah, ini ya. Halo Kak, mohon izin, mohon solusi dan pencerahannya ya. Terkait dengan HT yang digambar ketika dicas nggak masuk-masuk sama sekali, padahal dari tadi malam saya cas nggak ada yang masuk-masuk ya. Itu. Jadi itu problem yang mungkin juga teman-teman di sini terlihat dia mengirimkan foto itu UV82 ya. UV82 yang kayak gini. Ya, tetapi kita contohkan kalau saya problemnya ini teman-teman lihat kok banyak sekali chargeran gitu, chargernya itu. Nah, di sini dia tadi malam saya cas nggak ada yang masuk ya. Ini berbagai macam kemungkinan guys ya. Bagi orang awam seperti saya, seperti Pak Yayan ini memang tidak disalahkan juga ya, karena memang tidak mengerti, paham. Saya pun sama gitu, kami pun sama di sini, bukan yang expert atau ahlinya mengenai keelektronikan ya. Elektronikan gitu. Tapi karena pengalaman juga kita pengen tahu seperti apa. Jadi pengen coba-coba dan akhirnya ada beberapa yang memang harus dibetulkan ya. Jadi melihat dari kasus yang tadi ya, yang perlu kita persiapkan ya. Ini kalau nggak punya agak sulit juga gitu menentukan jalan atau tidaknya, berfungsi atau tidaknya sebuah charger ya. Karena charger itu memang ada yang indikatornya merah. Kalau memang mengisi itu kan merah. Kalau sudah full itu hijau ya. Untuk HT-HT Cina ini rata-rata seperti itu ya. Tetapi ini kita ngecas merah, mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan seharian tetap aja merah. Dan ternyata tidak mengisi baterainya. Hal-hal yang perlu kita persiapkan ya, kalau ya butuh nggak butuh sih gitu. Jadi kalau misalkan ada rekan seperti Pak Yayan punya teman, boleh minjem deh gitu. Sebentar ya. Nih avometer, ya avometernya ya terserah mau avometer apa, yang penting bisa mengukur ya, mengukur suatu tegangan atau arus gitu kan. Avometer juga, kalau punya voltmeter boleh, nih voltmeter kayak gini ya, dijepit seperti ini ya. Kalau ini kan langsung gitu, memang bawaan avometer seperti itu ya. Lalu itu saja sih. Jadi kita ukur dulu yang namanya charger ya. Di sini ada beberapa charger. Nah, ini mungkin
sudah saya bongkar nih. Tidak salah, nah seperti ini ya, dalamannya tuh udah saya bongkar. Saya pakai nanti kalau ada rezeki saya beli untuk modul chargernya ya. Nah di sini rata-rata deh sama ya, rata-rata sama nih. Di sini boleh teman-teman lihat ya, DC 10 volt inputnya, input dari ini ya. Nah input dari adapternya ya, outputnya itu 8,4 volt, ampernya 400 miliampere ya. Jadi setelah dari ini colok ke AC ya, colok ke listrik, itu inputnya segini. Kita coba lihat. Nah teman-teman lihat ya, output 10 volt 0,5 ampere ya. Jadi outputnya, nah ini nanti masuk ke sini 10 volt ya, sama teman-teman bisa lihat. Nah dari output, nah ini kan ke sini ya nanti ya, ini ke sini. Nah dari sini dicek ya, dicek yang normal itu ini 8,4 volt. Jadi kita ketika ngecek di avometer itu yang normal itu 8,4 volt harusnya ya, harusnya. Atau mengecek di voltmeter itu harus menunjukkan 8,4 ya. Kalau sudah di bawah 8,4 berarti itu chargernya sudah ada yang rusak komponennya ya. Karena di sini juga nih saya tuh sudah menemukan ini rusak tuh ya. Boleh deh kita langsung coba saja ya. Kita tuh ini karena ya, kalau ini karena kabelnya nih belum saya benarkan. Oke deh, langsung kita coba saja ya. Ini ada yang normal. Di teman-teman nanti jauh pisang emangnya jauh. Ya kita coba aja jadi tahu bagaimana caranya. Jadi jangan sedikit-sedikit kita harus ke teknisi, sedikit-sedikit kita harus mengeluarkan uang ya untuk membenarkan. Tapi setidaknya kita paham lah. Oke ya, ini nanti saya colok ke ini ya. Nah kita colok ke situ dulu biar bukti nih. Kalau dicolokkan nyala gitu kan. Ini sudah nyala ya. Saya sudah colokkan ke AC. Lalu kita lihat di sini. Nah, ini hijau. Ya. Ini hijau. Artinya standby ya. Kalau nggak salah merah tuh. Hijau ya. Oke. Ini ada sebuah baterai atau boleh dipakai ini nih. Sama saja ya. Ini Baofeng UV5RA nih, RE UV5RE plus. Jadi sama ya sebenarnya untuk HT ini pun sama ya, UV82 mau charger manapun lah sama ya, mau Jepang mau Cina sama ya, cara menelusurinya gitu, kenapa nggak masuk gitu kan. Oke, kita coba masukkan ke sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini indikator baterainya warna merah ya. Warna merah. Oke. Dan kita tunggu beberapa saat. Ya, nanti akan berubah menjadi hijau harusnya ya. Oke, sambil menunggu biar tidak terlalu lama saya stop dulu ya. Nanti saya akan coba. Ini ada beberapa nih ya. Ada yang rusak, ada juga yang
si tegangannya sudah menurun ya. Oke, jadi takutnya kelamaan menunggu ini. Jadi saya stop dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Oke, sambil menunggu baterai ini ya. Jadi kita akan tes. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini kebetulan nggak ada modul chargernya. Jadi ini sudah. Jadi kita akan tes. Nah ini ya. Oke. Kita akan tes. Nah, adapter ini ya kita akan colokkan. Oke, sudah saya colokkan di sana. Lalu kita coba yang ini ya. Oke. Nah, sudah saya colokkan ya. Bisa lihat teman-teman indikatornya tidak menyala sama sekali ya. Tuh, udah saya bongkar belum ya? Coba. Apalagi belum saya bongkar ini ternyata. Nah, kalau sudah saya bongkar bukanya agak gampang. Ya. Nah, tidak nyala ya, harusnya kan nyala seperti ini nih ya. Kalau teman-teman penasaran, udah saya colokkan nih. Nah ini yang untuk mengecas sekarang yang ada HT-nya, ini yang percobaan ya. Ini nanti ke sini nah ke sini ya. Oke, ini oke ya, karena tidak menyala yang namanya baterai indikatornya. Kita mundurkan dulu yang ini dan kita cek. Sekarang kita ambil avometer ya. Avometernya kita arahkan ya, teman-teman bisa lihat di sini untuk mengukur volt ya. Ini kita arahkan ke 2 ini 20. Oke ya, sudah ya. Oke, kita ambil, mudah-mudahan terlihat ya. Mudah-mudahan terlihat di sini. Di sini masih 0 ya. Nah, kita ini ya biasa merah plus hitam min ya. Nah, ini terlihat ya, teman-teman. Ini ada min, ini ada plus ya, kelihatan ya, min plus. Oke, kita taruh. Nah, bisa teman-teman lihat tuh ya, di sini nih di avometernya terlihat dan terbaca berapa? 9,2 ya, 9,2 volt. Yang harusnya sebuah charger ini outputnya ini 8,4 ya, harusnya ya. Jadi apakah ini rusak atau tidak mengisi? Kalau di atas sih sebenarnya di atas tadi 9,4 kan, di atas dari ini itu mengisi ya, bahkan lebih cepat gitu. Oke, walaupun di sini indikatornya tidak menyala guys ya. Kita sekali lagi menggunakan ini nih, voltmeter ya, biar teman-teman tidak penasaran. Oke, kita taruh dulu voltmeternya di sini. Kita pasangkan jumper saja langsung ke sini. Plus minusnya jangan terbalik ya. Nah, no ya, kalau di sini
Oke, oke. Terbaca berapa guys? Boleh dilihat 8,88 kalau di sini ya. Oke ya. Jadi ya buat acuan saja lah. Ya buat acuan saja. Nah, aduh ini udah agak dull. Nah ya 8,8. Tapi kalau dicek tadi di sini lah ribet nih. Gak apa-apa ya, lama sedikit yang penting teman-teman paham. Kasihan soalnya kalau nggak paham ya. Oke. Ya Tuhan. Sebentar ya. Agak susah karena ini japitannya kurang udah dol. Nah, ya, teman-teman bisa lihat 8,8 yang ini, yang di voltmeter, yang di avometer 8,98. Oke ya, jadi ini berfungsi atau tidak, charger ini sebetulnya berfungsi, mengisi atau tidak, sebetulnya mengisi. Ya, tetapi tidak ada yang namanya indikatornya, ya, lampu indikatornya seperti ini tidak ada. Ya, jadi loss gitu. Oke ya. Kalau sudah ketemu seperti ini, oke, berarti masih mengisi ya. Oke. Jadi untuk mangkok charger tidak masalah ya. Dan kalau kita cek ya, kalau teman-teman mau cek ini ada berapa volt ya, untuk yang luar ini nih. Nah, untuk yang luar ini minus ya. Boleh dicek juga. Yang dalam plus. Nih yang dalam sini ya, masukin. Nah, 9,9 ya, 10 volt ya, 9,9 berarti ya masih normal lah ya. Oke, berarti untuk batok casannya ini, adapternya itu masih normal juga. Ini tadi yang sudah saya pinggirkan di sini ya, masih bisa mengisi sebenarnya ya, cuman tidak ada keterangan indikator lampunya. Oke, baik, yang sekarang yang ini ya, yang baru kita akan cek. Nah, ini menyala lampu indikatornya. Ya, sekarang kita cek untuk avo dan voltmeternya ya. Kita pasang di sini biar kena aja langsung ya. Oke, waduh. Mohon maaf agak lama agar teman-teman paham ya. Kalau paham enak kita nanti berdiskusinya seperti apa gitu kan. Terus baiknya jalan keluarnya seperti apa gitu. Oke, terbaca ya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau di voltmeter 8,36, di avometer 8,47. Jadi secara fungsional sebenarnya charger ini juga berfungsi normal harusnya ya. Oke, kita akan coba ngecas. Nih ada baterai
UV5R ya, masukkan. Nah, kita cek, coba cek arus yang keluar, arus yang tersimpan ya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh 7,71. Coba lebih dekat, takutnya nggak terlihat. Oke, saya pinggirkan dulu. Nah, oke ya, teman-teman lihat di sini di avometernya. Nah, ini harusnya terbalik ya. Di sini ada min. Nah, harusnya seperti ini. Jadi untuk mengetahui min plusnya seperti itu. Nah, ini udah benar, berarti ini kutub positifnya, ini kutub negatifnya ya. Jadi baterai ini 7,86 ya. Nah, kita lihat di baterainya ini voltasenya 7,4 ya. Tadi 7,6 memang toleransinya sampai 8, sekitar 8 lah ya. Oke, nah jadi itu yang harus teman-teman lakukan. Cek dulu yang namanya charger kita menggunakan avometer ataupun voltmeter gitu. Voltmeter ini murah kok, nggak sampai 20.000 ya. Ya kalau fungsinya ya banyak fungsi sih guys ya. Jadi selain kita bisa mengecek arus yang keluar atau yang masuk gitu, kita ngecek baterai gitu ya, karena baterai ini kan setiap baterai itu pasti ada umurnya gitu. Kok habis cepat gitu kan ya, kenapa gitu, dicek dulu. Oh, ternyata umur baterainya sudah sudah waktunya gitu tuh ya. Ketika kita dicek tuh 7,7 ya. Sekarang teman-teman lihat 7,7, nanti ketika dipakai kan akan berkurang, terus berkurang, dicas lagi gitu kan ya. Jadi mungkin ini yang harus teman-teman lakukan, Bapak Ibu sekalian lakukan, yang benar-benar awam atau tidak mengerti sama sekali tentang elektronik. Yang penting paham dulu ininya. Berarti kalau misalkan ketika kita ukur ya, tadi ketika kita ukur ininya dari input input adapternya ya. Tadi sudah saya perlihatkan inputnya, yang adaptor ini yang merah, yang positif ini masuk ya. Nah, ini kan ada bolongnya nih. Ini kita masukkan, lalu kita cek ya, nanti di sini keluar berapa ya, pokoknya ikutin deh. Nah, ini ya petunjuknya, teman-teman pasti bisa lihat dan membaca gitu. Kalau misalkan di voltmeter itu contoh outputnya 10, ketika dibaca 12 jadinya 12 ya, jadinya 12 atau bahkan kurang dari 10 atau 9 atau 8 gitu, berarti mangkok ini yang bermasalah ya, komponennya. Jadi tidak semua kasus seperti ini tuh murni dari mangkok chargernya rusak, tidak gitu, karena ada beberapa juga mungkin yang ini nih. Nah ini saya sudah tulis nih jatuhnya ketika dicek ya. Kalau ininya nggak masalah nih, ininya nggak masalah, tetapi yang masalah ininya hanya keluar 6,2 volt. Saya tulis seperti ini biar terlihat membedakan casan yang lain gitu. Nah ini 6,2 volt. Bisa gak untuk ngecas baterai ini? Tidak bisa guys, karena di sini voltasenya yang dia butuhkan 7,4 ya. Secara logika untuk mengecas 7,4 harus di atas 7,4. Kalau 6,2 itu tidak bisa ngangkat kan, karena lebih kecil
jadi nggak ngangkat ya, nggak ngangkat gitulah ya. Oke guys, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan keluar bagaimana mengecek charger ya. Kok kenapa ini pun mudah-mudahan menjawab ya, menjawab subscriber kami Hans Derosenar yang bernama Pak Yayan ya. Kalau nggak salah ini di NTT ya, NTT atau NTB gitu. Ya, ini buat Pak Yayan ya. Jadi mudah-mudahan terjawab ya. Nah, mudah-mudahan terjawab ini. Halo Kak, mohon izin, mohon solusi dan pencerahannya terkait dengan HT yang digambar ketika dicas nggak masuk sama sekali, padahal tadi malam saya cas nggak ada yang masuk ya. Dan dilihat di sini, nah ini contoh yang salah juga sebenarnya. Jangan dihidupkan ya, jangan dihidupkan ketika ngecas itu ya, jangan dihidupkan lah, dalam posisi mati saja. Tetapi ini ya buat pembelajaran kita semua. Dulu pun saya seperti ini nah ya. Nah beliau memberikan gambar tuh ya, si baterainya kosong aja ya, baterainya kosong tuh. Oke, lampu indikator warna merah terus ini. Oh, lampu indikatornya warna merah terus ya. Jadi beliau mengirimkan foto ini dan hasilnya mungkin sama seperti ini nih ya. Oke, nih kita coba lihat di sini UV82 juga, ini sama seperti yang punya Pak Yayan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini indikator baterainya ya. Tuh, kalau mengisi kan full dia, penuh baterainya. Nah ini ya, stripnya ada 3. Kalau 3.3 di sini di gambar baterai ini berarti full. Berarti kalau yang Pak Yayan itu sudah low bed banget ya. Oke, mudah-mudahan ini menjawab ya pertanyaan dari Pak Yayan. Kalau diukur-ukur ternyata sudah melebihi atau bahkan berkurang, ya solusinya beli casan yang baru. Ya, beli casan yang baru. Dan kalau misalkan contoh nih, ada lagi sebentar sebelum di close ya, jadi agak lama biar teman-teman paham juga deh. Ada juga kasus ya yang nah ini kan ini output ke HT ya. Ini output ke HT. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ini output ke HT nih. Nah, ini output ke kita ngecas ya. Nah, ada juga ini charger nggak masalah nih. Ini charger nggak masalah, tetapi yang masalahnya ada di baterai. Baterai. Apa masalahnya? Nah, ketika dicas ini ternyata ini ada kabel yang putus gitu. Kabel yang putus atau karena akibat jatuh atau gimana lah gitu. Jadi si ininya nggak mau mengisi gitu, nggak mau mengisi ke baterainya ini. Kan di dalam ini ada baterai ya, 2 biji kalau nggak salah. Jadi di dalamnya ini ada kabel yang menyambungkan untuk ke baterai, outputnya masuk ke HT kan, seperti itu gitu. Nah ini ada yang nggak nyambung. Nah cara mengeceknya gimana? Boleh teman-teman lihat ya sekalian saja, untuk nggak lupa juga. Kalau di avometer jenis ini teman-teman boleh pilih yang ini nih ya, yang ini kelihatan ya. Saya juga nggak ngerti apa bacaannya, tetapi yang ini deh lah. Teman-teman lihat kan, yang ini kita putar. Jadi untuk melihat nyambung atau tidaknya ya, ngetesnya 2 ini kita satukan. Nah kalau berubah tadi teman-teman lihat ya, ada perubahan. Nah seperti itu
Itu berarti kan nyambung ya. Artinya nyambung gitu. Orang awam, saya juga awam, nyambung lah gitu ibaratnya. Nah, di sini ada tulisan, ada gambar plus, ini T, ini min ya. Nah, ini tadi plus, ini min. Kita cek satu-satu, yang plus ke plus, yang min ke min, apakah nyambung atau tidak. Kalau tidak nyambung, itu hanya ini saja, satu saja ya. Kalau nyambung pasti ada perubahan. Nah, seperti itu ya. Nah, kita cek. Oke ya, kita cek sama-sama. Nah, ini plus. Kita cek yang plus. Ini plus. Nah, berarti nyambung tuh. Nah, ya, nyambung. Ke sini pasti nggak nyambung. Ke sini pasti juga nggak nyambung, ya. Sekarang yang minusnya. Ya, yang minusnya ini kita nyambung ya. Nggak nyambung. Nggak. Oh, nyambung karena ada alirannya ya. Oke. Jadi paham ya, kalau disambungkan ke sini plus ke plus itu tidak bergerak sama sekali yang namanya apometer ya, seperti ini. Ini kan bergerak. Salah satu deh plus ataupun minusnya hanya ini aja ya, tidak bergerak. Berarti dari baterai ini ada yang salah. Ada yang rusak ya, ada yang putus sambungan kabelnya. Oke ya, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari Pak Yayan. Juga teman-teman pasti yang punya HT Baofeng atau sejenisnya, yang punya radio komunikasi, handy talkie, yang yang mempunyai baterai gitu, charger, itu biasanya ya inilah penyakit-penyakitnya gitu. Memang yang namanya elektronik ya, yang elektronik itu pasti semua ada umurnya gitu guys ya. Kita aja manusia ya harus kadang ada sakitnya kan gitu ya. Mudah-mudahan ini terus menjawab deh ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, juga share. Oke guys ya, bila mana ada yang mau bertanya silahkan isi di kolom komentar. Bila menyukai video ini silahkan untuk di tombol like-nya ditambahkan like-nya ya. Jangan lupa untuk share juga di sosial media kalian lah yang lainnya, mau itu Facebook, Instagram, ataupun apapun itu, WhatsApp ya, status WhatsApp gitu, boleh lah. Tolong dari share ya. Tolong juga dibantu untuk subscribe itu, karena subscribe kalian sangat berarti bagi kami para konten kreator ya, untuk lebih semangat lagi berbagi ya. Berbagi khususnya di channel ini, kita berbagi tentang ya radio komunikasi ini. Oke guys, tanpa berlama-lama, sekian dan terima kasih, dan sampai bertemu di video kami selanjutnya. Bye bye.